Shalom, rekan-rekan pemuda yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Namun sebelumnya itu mari kita menyanyi pujian Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berdoa. Layaklah pujian dan syukur kami naikkan kepadamu pada saat ini, karena kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran-Mu. Tuhan kiranya memberikan kami hikmat untuk bisa mengerti dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yakobus pasal 5 ayat yang ke-15. Dari Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15. Firman Tuhan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Kekuatan doa. Kekuatan doa. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali di dalam perjalanan kehidupan ini atau ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita sering mendengarkan lirik lagu ini, atau bahkan kita sering menyanyikan pujian ini yang liriknya menyatakan seperti ini. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Ini merupakan lirik lagu yang sering kita dengar, bahkan kita juga sering menyanyikannya di dalam ibadah kita. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, penggalan lagu ini selalu mengingatkan kita bahwa doa memberikan kekuatan besar jika kita menaikkannya dengan penuh iman kepada Tuhan. Oleh karena itu, doa atau berdoa seharusnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sebagai orang percaya. Namun rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, sering di dalam perjalanan kehidupan ini, ketika ujian sedang menghadang kehidupan kita, atau ketika ujian sedang diperhadapkan kepada kita terkadang sudah menyerah sebelum memulai berdoa kepada Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa memiliki kehidupan doa yang penuh kuasa sehingga kita bisa memenangkan semua ujian, semua tantangan yang sedang diperhadapkan di dalam kehidupan kita? Melalui pembacaan kita pada saat ini,
ketika kita melihat pasal sebelumnya, di pasal yang pertama, di situ mengajarkan kita 4 kunci. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini, kita memiliki kehidupan doa yang penuh kuasa. Bahkan ketika dalam menjalani perjalanan kehidupan ini, kita bisa memenangkan setiap ujian atau tantangan yang diperhadapkan kepada kita. Kunci yang pertama ialah tekun. Itu di dalam pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang keempat. Rekan-rekan pemuda yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang keempat di situ menyebutkan bahwa sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kunci yang pertama ialah tekun. Itu di dalam ayat yang keempat. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita tekun menghadapi ujian yang sedang diperhadapkan kepada kita, dan kita berpegang teguh kepada iman kita kepada Yesus Kristus, maka percaya bahwa Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kita. Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kita. Apabila ketika kita sedang diperhadapkan dengan berbagai tantangan, dengan berbagai ujian, dan kita menjalaninya dengan tekun, percaya bahwa Tuhan akan menyatakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dengan ketekunan kita, Allah berjanji bahwa kita akan memperoleh buah yang matang, atau memperoleh sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang terjadi? Kita menjadi sempurna, kita menjadi utuh, dan tak kekurangan suatu apapun di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, kunci yang pertama ialah tekun. Kemudian kunci yang kedua ialah berhenti khawatir dan bimbang. Tidak ada kekhawatiran atau tidak ada kebimbangan di dalam kehidupan kita. Itu di dalam ayat yang kelima sampai ayat yang keenam di dalam pasal yang pertama. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, dengan meminta hikmat kepada Tuhan melalui doa kita. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan dan kita meminta hikmat kepada Tuhan, percaya bahwa kita bisa melewati ujian itu tanpa kekhawatiran dan kebimbangan di dalam kehidupan kita. Jadi, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita dengan penuh iman, dan kita berdoa meminta hikmat kepada Tuhan, maka percaya bahwa ketika kita sedang diperhadapkan dengan tantangan atau cobaan di dalam kehidupan kita, kita bisa melewatinya tanpa rasa kekhawatiran, tanpa rasa kebimbangan di dalam kehidupan kita. Dengan hikmat yang kita dapatkan dari Tuhan, kita akan senantiasa memandang setiap masalah yang sedang diperhadapkan kepada kita dengan cara pandangan Tuhan. Jadi kita memandang masalah itu bukan dengan cara pandangan kita sebagai manusia, tetapi ketika kita menerima hikmat daripada Tuhan, dan apabila kita menghadapi masalah itu, maka kita akan memandang masalah itu dengan cara pandangannya Tuhan. Jadi kita bisa melewati masalah itu dengan baik, karena kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Itu yang kedua. Kemudian kunci yang ketiga ialah Allah tidak terbatasi oleh keadaan kita. Allah tidak terbatasi oleh keadaan kita. Itu di dalam ayat yang ke-9 sampai 11. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Keadaan kita di dalam dunia ini tidak membatasi kuasanya. Justru terkadang di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kuasa Tuhan dinyatakan. Itulah sebabnya, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, kadang kita merasa bahwa saya tidak mampu melewati setiap cobaan yang diperhadapkan kepada saya. Tetapi apa yang terjadi?
Tuhan memampukan kita. Tuhan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita lewat kemampuan, lewat kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang ketiga. Kemudian kunci yang keempat ialah gigih. Gigih itu di dalam ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Rekan-rekan semua, ketika kita bertekun dan bertahan di dalam ujian yang Tuhan sedang nyatakan di dalam kehidupan kita, sebenarnya di situ karakter kita sedang ditempa oleh Tuhan. Tuhan sedang membentuk kehidupan kita supaya kita menjadi pribadi yang kuat, yang teguh ketika kita sedang menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan kita. Percaya bahwa datang kepada Tuhan di dalam doa, Tuhan akan menyatakan kuasanya. Dan disitulah terkadang kita melihat bahwa ternyata kekuatan doa itu nyata di dalam kehidupan kita. Sebab mengapa? Dengan doa Tuhan telah menyatakan kuasanya. Amin atas firman Tuhan. Kiranya kita semua diberkati. Bahkan biarlah dalam menjalani kehidupan ini kita senantiasa tekun di dalam doa kita kepada Tuhan. Karena melalui doa itu Tuhan akan menyatakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Melalui doa kita bisa mengerti apa kehendak Tuhan. Melalui doa kita bisa mendapatkan kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapi setiap ujian tantangan yang Tuhan sedang nyatakan di dalam kehidupan kita. Amin atas firman Tuhan. Kiranya kita semua diberkati. Baik rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan berdoa bersama. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah menyertai kita sepanjang hari ini, dan kesempatan ini juga kita berdoa untuk kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita juga berdoa untuk setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, pekerjaan dan usaha yang telah kita kerjakan. Baik rekan-rekan pemuda, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Padamu pada kesempatan ini kami mengucap syukur oleh karena kasih dan kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kesempatan ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan, meskipun melalui media yang Tuhan nyatakan kepada kami. Tetapi kami bersyukur Tuhan, dengan adanya media ini kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini juga kami berdoa buat kehidupan kami secara khusus di dalam menjalani masa muda yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan kiranya memberkati kehidupan kami, biarlah masa muda yang telah kami jalani, kami senantiasa persembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, Tuhan kiranya memberkati kehidupan kami. Biarlah dalam menjalani kehidupan ini, iman kami terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Bahkan kami senantiasa mencari hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini kami datang di hadapan hadirat-Mu berdoa untuk rekan-rekan pemuda yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan jamah pulihkan keadaannya, berikan kesembuhan. Kami juga berdoa buat rekan-rekan pemuda yang kurang setia, yang kurang aktif di dalam persekutuan. Kami mohon Tuhan, ketuk pintu hati mereka, tanamkan kerinduan di dalam hati mereka, sehingga kedepannya kami boleh bersama-sama menikmati sukacita di dalam persekutuan kami kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa Tuhan buat rekan-rekan pemuda dalam tugas tanggung jawab pekerjaan setiap hari. Tuhan kiranya memberkati, memberikan kemampuan di dalam bekerja, bahkan biarlah
melalui pekerjaan mereka, mereka senantiasa menikmati berkat-berkat Tuhan. Begitu pula jemaat rekan-rekan pemuda yang masih dalam bangku pendidikan, kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan kiranya memberkati, memberikan hikmat daripada Tuhan sendiri, sehingga dalam menjalani masa muda secara khusus dalam bangku pendidikan mereka boleh menyelesaikan pendidikan dengan baik. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk persekutuan kami, pemuda Gereja Kibait Jemaat Sangatta. Tuhan kiranya memberkati persekutuan ini, biarlah melalui persekutuan ini kami merasakan sukacita bersama, kami boleh berbagi kasih di dalamnya. Bahkan biarlah melalui persekutuan ini iman kami terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kami berdoa buat setiap pengurus, kami berdoa untuk pengurus persekutuan pemuda ini, Tuhan kiranya memberkati, berikan kami kesatuan hati untuk mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan kami semua, biarlah kami senantiasa aman di dalam pemeliharaan Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat pelayanan kami dalam minggu ini. Tuhan kiranya memberkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kami sepanjang malam ini, biarlah kami senantiasa aman di dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk kesempatan yang ada pada saat ini. Kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan meskipun meskipun secara virtual, tetapi kita bersyukur untuk semuanya itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.